Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih asal mula dari aksara Jawa itu? Nah, aksara Jawa itu ada kaitannya dengan legenda Aji Saka loh. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, dengarkan baik-baik ya. Asal mula aksara Jawa itu erat kaitannya dengan legenda Aji Saka, seorang pemuda sakti dari Majeti bersama dua orang penggawa atau abdi setianya, yaitu Dora dan Sembada. Kedua abdi ini sama-sama setia dan sakti. Satu saat Aji Saka ingin pergi meninggalkan Pulau Majeti. Dia menunjuk Dora untuk menemaninya mengembara. Sedangkan Sembada disuruh tetap tinggal di Pulau Majeti. Aji Saka menitipkan pusaka andalannya untuk dijaga oleh Sembada. Dia berpesan supaya jangan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun kecuali pada Aji Saka sendiri. Lain kisah di Pulau Jawa, ada sebuah kerajaan yang sangat makmur, sejahtera, yaitu Kerajaan Medang Kamulan. Rakyatnya hidup sejahtera. Kerajaan Medang Kamulan dipimpin oleh seorang raja arif bijaksana bernama Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar sangat cinta terhadap rakyatnya. Pada suatu hari, Ki Juru Masak Kerajaan Medang Kamulan yang bertugas membuat makanan untuk Prabu Dewata Cengkar mengalami kecelakaan saat memasak. Salah satu jarinya terkena pisau hingga putus dan masuk ke dalam masakannya tanpa dia ketahui. Disantaplah makanan itu oleh Dewata Cengkar. Dia merasakan rasa enak pada masakan itu. Dia bertanya, daging apakah itu? Ki Juru Masak baru sadar bahwa dagingnya disantap Dewata Cengkar dan menjawab bahwa itu adalah daging manusia. Dewata Cengkar ketagihan dan berpesan supaya memasakkan hidangan daging manusia setiap hari. Dia meminta sang patih di kerajaan supaya mengorbankan rakyatnya setiap hari untuk dimakan. Oleh karena terus-menerus makan daging manusia, sifat Dewata Cengkar berubah 180 derajat. Dia berubah menjadi raja yang kejam lagi bengis. Daging yang disantapnya sekarang adalah daging rakyatnya. Rakyatnya pun sekarang hidup dalam ketakutan. Tak satu pun rakyat berani melawannya. Begitu juga sang patih kerajaan. Saat itu juga Aji Saka dan Dora tiba di Kerajaan Medang Kamulan. Mereka heran dengan keadaan yang sepi dan menyeramkan. Dari seorang rakyat, beliau mendapat cerita kalau Raja Medang Kamulan gemar makan daging manusia. Aji Saka menyusun siasat. Dia menemui sang patih untuk diserahkan kepada Dewata Cengkar agar dijadikan santapan. Awalnya sang patih tidak setuju dan kasihan, tetapi Aji Saka bersikeras dan akhirnya diizinkan. Dewata Cengkar keheranan karena ada seorang pemuda tampan dan bersih ingin menyerahkan diri. Aji Saka mengatakan bahwa dia mau dijadikan santapan asalkan dia diberikan tanah seluas ikat kepalanya, dan yang mengukur tanah itu harus Dewata Cengkar. Sang Prabu menyetujuinya. Kemudian mulailah Dewata Cengkar mengukur tanah. Saat digunakan untuk mengukur, tiba-tiba ikat kepala Dewata Cengkar meluas tak terhingga. Kain itu berubah menjadi keras dan tebal seperti lempengan besi, dan terus meluas sehingga mendorong Dewata Cengkar. Dewata Cengkar terus terdorong hingga jurang pantai laut selatan. Dia terlempar ke laut dan seketika berubah menjadi seekor buaya putih. Aji Saka kemudian dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan. Setelah penobatan, Aji Saka mengutus Dora pergi ke Pulau Majeti untuk mengambil pusaka andalannya. Kemudian pergilah Dora ke Pulau Majeti. Sesampai di Pulau Majeti, Dora menemui Sembada untuk mengambil pusaka. Sembada teringat akan pesan Aji Saka saat meninggalkan Pulau Majeti untuk tidak menyerahkan pusaka tersebut kepada siapapun kecuali kepada Aji Saka.
Dora yang juga berpegang teguh pada perintah Ajisaka untuk mengambil pusaka, memaksa supaya pusaka itu diserahkan. Kedua abdi setia tersebut beradu mulut, bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Dan akhirnya mereka berdua bertempur. Pada awalnya mereka berdua hati-hati dalam menyerang, karena bertarung melawan temannya sendiri. Tetapi pada akhirnya benar-benar terjadi pertumpahan darah, sampai pada titik akhir, yaitu kedua abdi tersebut tewas dalam pertarungan karena sama-sama sakti. Berita tewasnya Dora dan Sembata terdengar sampai Ajisaka. Dia sangat menyesal atas kesalahannya yang membuat dua punggawanya meninggal dalam pertarungan. Dia menengang kisah kedua punggawanya lewat deret aksara. Berikut tulisan dari arti dari cerita itu. Hono Coroko, artinya ono wong loro. Dalam bahasa Indonesia ada dua orang. Doto Sowolo, podo kerangan. Dalam bahasa Indonesia, mereka berdua berantem atau berkelahi. Podo joyonyo, podo joyone. Dalam bahasa Indonesia, sama-sama kuatnya. Mogo botongo, mergo dadi batang loron. Dalam bahasa Indonesia, maka dari itu jadilah bangkai semuanya, atau mati dua-duanya karena sama kuatnya. Beginilah cerita asal mula dari aksara Jawa. Semoga bisa menjadi bahan pengetahuan ya.